Oh dari sono ya bisa masuk oh, dari sono. Enggak, semuanya harus lewatin ini pintu dalam. Sora. Ya. Ini masuk kan sini kan. Tuh Bajar, masuk. Iya kan besok terakhir kan 28. Iya. Ini Iya. Ini kreasi Bayangkara guys. Ini masih punya Bayangkari nih. Hah? Ini masih punya lokasi Bayangkari. JCC Iya, kali ini. dipakai Bayangkari. Enggak mungkin iya nah ini anak kegiatan dari dia ya. Oh gitu. Iya kan cuman Berarti bukan itu. bokper. Bukan bokper biasanya di sono. Oh ya udah, berarti benar. Enggak, tanya aja sama yang Bu Aisyah itu. Ini di mana ya? nah, dia pakai pamfletnya yang kayak gini nih, Bah. Dasar apa ya, Bah? Kita ke Jakarta Conventional Center. Mau beli gedung ini guys. Kayak Beli, guys. kita mau ke JCC guys. Panas guys. Ini Bu Menteri mau ke JCC. Nggak bawa power bank ya? Kok dia udah pada balik? Ponakannya itu. Oh, ponakannya. Ini JCC guys, Bokfar. Mana sih? Cuma registrasi dulu. Registrasi. Konter. Kalau konter nggak usah. Kita kan bukan konter. Converse launch. Tuh registrasi, coba. Registrasi kok. Ini registrasi. Gak apa-apa.
Bunda duduk aja po di sono no depan. Duduk, duduk. Gak apa-apa. Buat program guys. Harganya belum. Kalau misalkan sama yang daftar dulu. Oh, yang di dalam udah duluan maksudnya. Udah masuk duluan. Ntar kalau nggak dapet, Ya, jangan begitu, jangan putus asa. aku ikut dulu. Satesut. Hah? adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Artinya, keislaman seseorang sempurna atau tidaknya itu tergantung dia selesai melaksanakan ibadah haji atau tidak, padahal dia sudah mampu. Bahkan Nabi menjelaskan, barang siapa yang sudah masuk kategori mampu lalu dia tidak menunaikan ibadah haji dan wafat, maka wafatnya kata Nabi hanya dua pilihannya. Satu, mati dalam keadaan kafir. Dua, mati dalam keadaan fasik. Kafir itu keluar dari Islam, fasik itu artinya Islam pencitraan, Islam pura-pura. Jadi jika ada di antara kita umat Islam, pertama yang hadir di ruangan ini, mobilnya sudah punya harga 500 jutaan, rumahnya harga 700 jutaan, depositonya sudah ada 300 juta, bisnisnya menghasilkan puluhan juta tiap bulan, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji. Nabi mengancamnya kalau dia mati, matinya hanya dua, mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan fasik. Lain halnya kalau sudah daftar, kita sudah daftar ternyata tidak masuk daftar, tidak keluar undian, tidak keluar nomor kursi, maka wafatnya Allah sudah mencatatnya, dia sudah niat, tapi apa boleh buat, regulasi kita yang tidak mengizinkan. Nah, pertama, berkaitan dengan itu, ada orang yang belum haji, tapi dia menunaikan umroh. Itu ada pendapat orang-orang awam, wah tidak boleh umroh dulu kalau belum haji, itu salah. Kalau umroh lebih utama dan lebih gampang, maka umroh dulu sambil menunggu haji. Jangan sampai kebelet naik haji lalu melakukan tipu-tipu yang seperti yang kita lihat, banyak korbannya. Lebih baik daftar secara normal, daftar secara resmi di travel-travel yang ada isinya penyelenggara Haji Plus atau haji pemerintah, sambil menunggu itu tunaikan ibadah umroh. Duit saya terbatas, duitku terbatas karena kamu yakin kamu miskin. Coba kalau kamu bersangka baik, saya pasti mampu. Allah pasti kasih kemampuan. Kenapa? Karena Allah janji, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka mampu haji, saya kasih kok kemampuan. Kalau dia sangka mampu umroh tiap tahun, pasti saya kasih tahu kemampuan. Tapi masalahnya kita selalu berpikir, saya tidak mampu, saya tidak mampu, saya tidak mampu. Akhirnya Allah katakan, kalau bahasa di Makassar, sudah dibalik, urus aku diri. Urus aku sendiri, kau tidak percaya. Maka yang pertama, yakinkan, jangan pernah putus niat untuk berkunjung ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Yang kedua yang perlu kita ketahui, karena kita belum haji, umroh yang paling populer di kalangan kita. Tapi berkaitan umroh ini, umroh itu kan haji kecil. Maka dia harus juga berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jangan sampai bapak-bapak menunda umroh dan haji karena merasa, aduh saya tidak hafal bacaannya Ustaz. Enggak. Ada yang bilang, saya tanya, Pak, kenapa tidak umroh? Dia bilang, saya belum hafal itu buku manasik. Saya bilang, Bapak sampai meninggal tidak bakal haji kalau begitu. Saya saja itu masih muda, menurut
Wah, perbandingan muda itu kan tergantung. Kalau saya berbanding sama Pak Tauhid, ya pasti saya lebih muda, ya kan? Tapi kalau mahasiswa saya lebih tua. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau mau menghafal itu buku panduan, pasti tidak akan bisa umroh. Kenapa? Tidak ada yang bisa hafal itu. Maka itu buku ibadah haji atau umroh, tuan-tuan perlu tahu, ibadah haji atau umroh itu ibadah fisik tanpa bacaan sah. Saya ulang, ibadah haji atau umroh tanpa bacaan sah, cuma beda kepala kalau ada bacaannya. Saya tanya, beda sholat, bapak-bapak sholat tahiyat, nih, lalu bapak baca Allahumma ghfirli